Halo, assalamualaikum sahabat bola, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan rizki yang berkah, amin. Inilah 5 pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut tekan tombol subscribe, agar Anda tidak kehilangan berita-berita tentang bola dari channel kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Ya, sebagaimana diketahui, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, bukan hal yang baru. Bahkan, timnas Indonesia sendiri, sudah menggunakan jasa pemain naturalisasi sejak 10 tahunan yang lalu. Sejumlah nama-nama yang dinaturalisasi pun, cukup mendongkrak prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Dan inilah para pemain yang pernah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Berikut ini 5 penyerang ganas yang dinaturalisasi untuk bela timnas Garuda. Yang pertama adalah Beto Gonçalves. Beto Gonçalves adalah penyerang keturunan Brasil. Ini sudah malang melintang di sepak bola Indonesia sejak 14 tahun silam. Ketika itu Beto diimpor Persijap Jepara dari klub Brasil, Juventude. Karirnya begitu melesat ketika di Indonesia. Ia pun akhirnya ditawarkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Sayangnya, ia baru mendapat status WNI-nya di usia yang tidak muda lagi. Status WNI Beto baru resmi ketika usianya sudah menginjak 38 tahun. Namun, ia sempat membela timnas Indonesia sebanyak 12 laga dan menciptakan 10 gol. Pada Asian Games 2018, Beto sempat membela timnas Indonesia U23. Ia berhasil mencetak 4 gol dari 5 laga pertandingan. Yang kedua adalah Ilija Spasojevic. Penyerang ganas asal klub Bali United, itu terkenal garang di depan gawang. Hal tersebut dibuktikan dengan torehan 23 gol dari 34 pertandingan bersama Bali United di Liga 1, tahun 2021-2022. Bahkan, di musim ini, ia berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di Liga 1 2021-2022. Spasojevic sendiri telah bergabung dengan Bali United sejak tanggal 13 Desember tahun 2017. Ia merupakan pemain berdarah Montenegro yang saat ini sudah berstatus warga Indonesia. Di usianya yang sudah memasuki kepala 3 ini jadi salah satu alasan mengapa ia jarang dipanggil ke timnas Indonesia. Padahal, ia sempat membela timnas Merah Putih sebanyak 5 kali dengan torehan 4 gol. Yang ketiga adalah Sergio Van Dijk. Pemain keturunan asal Belanda ini sempat membela timnas Indonesia pada 2014. Ia pun sempat dikontrak klub asal Indonesia, yaitu Persib Bandung. Hanya saja faktor usia membuatnya jarang dipanggil untuk mengisi skuad Merah Putih. Padahal, ia sempat membela timnas Indonesia sebanyak 5 kali. Saat ini Sergio Van Dijk diketahui sudah memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Yang keempat adalah Ezra Walian. Kecintaannya terhadap sang Merah Putih membuatnya pindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Bahkan, sekarang ini, ia memilih berkarir di klub Indonesia. Awalnya karir Ezra Walian dimulai ketika ia hijrah dari klub Belanda, Almere City ke PSM Makassar pada 2019. Kemudian, Persib Bandung pun kepincut dengan performa Ezra Walian dan kemudian merekrutnya dari PSM pada Maret tahun 2021. WNI yang dipegangnya ini bisa membuatnya terus berkarir di timnas Indonesia. Karirnya di timnas Indonesia pun diprediksi masih panjang. Sebab, usianya baru menginjak 24 tahun. Itu artinya, Ezra masih memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Dan yang kelima adalah Christian Gonzalez. Pada 2010, nama Christian Gonzalez mencuat ke publik, performa gemilangnya bersama timnas di Piala AFF 2010. Penyerang berdarah Uruguay ini dinaturalisasi beberapa bulan sebelum turun di Piala AFF 2010. Christian Gonzalez tampil luar biasa bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Ia mencetak 2 gol penentu kemenangan timnas Indonesia atas Filipina di semifinal Piala AFF 2010. Tercatat selama 5 tahun membela timnas Indonesia, Christian Gonzalez mencetak 12 gol dari 29 pertandingan. Itulah tadi para pemain penyerang yang dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video-video kami selanjutnya.